Selamat malam semuanya, bagi Bapak Ibu dosen atau teman-teman saya menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Jeffrey Maija dengan 3 digit elemen 047 dari kelas TIP 2024 akan mempresentasikan tugas jaringan komputer, yaitu presentasi infrastruktur model jaringan. Seperti yang kita ketahui, sejarah dari perkembangan internet tentu membuat dampak secara langsung pada beragamnya model infrastruktur jaringan. Mari kita cari bagaimana infrastruktur jaringan telah membentuk bagi aspek kehidupan sehari-hari pada era saat ini. Kita harus tahu pada awal itu, sebenarnya apa sih jaringan dan sistem diskusi itu? Jaringan komputer itu adalah sebuah kumpulan dan peralatan lainnya itu pun dari satu kesatuan. Misalnya seperti jaringan komputer. Komputer ini sifatnya otonomus ya. Mereka tuh menyatu dalam suatu kumpulan hingga membentuk suatu istilah yang seperti saya bilang tadi, jaringan komputer. Setelah itu, sistem distribusi itu adalah sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Software perangkat lunak yang akan menentukan tingkat keterpatuhan dan transparansi suatu sistem jaringan. Sistem operasi juga berperan dalam hal ini, bukan hardware ya. Kita harus tahu dulu, sebenarnya dataset ini katanya apa sama perkembangan infrastruktur jaringan seperti saat ini. Pada dasarnya sudah detik pada era saat ini, jutaan bahkan miliaran data diciptakan dari pencarian Google, unggahan di Facebook, dan aktivitas bisnis di IBM. Persisnya mereka sudah dinamakan dengan Big Data. Kaitannya dengan jaringan komputer adalah data-data itu jumlah banyak tersebut tersusun dalam kumpulan dataset yang tidak disimpan di satu tempat. Persisnya akan disebutkan ke banyak server secara geografis itu membutuhkan infrastruktur yang handal. Karena itu, dataset itu berperan untuk menjembatani hal tersebut. Tidak hanya di Google, Facebook, IBM, tapi perusahaan-perusahaan seperti Amazon dan juga Apple juga menerapkan dataset seperti ini. Dan juga kok jumlah dataset ini juga sangat banyak dan juga bisa jadi melibatkan superkomputer. Kita mulai ke pertama tentang bagian jaringan, yaitu dari cakupan geografisnya terlebih dahulu. Di sini ada gambar ya, di bawahnya adalah local area network dan di atasnya adalah wide area network, di mana dia berpecah-pecah jadi LAN sama MAN dan sebagainya. Sebenarnya apa sih maksudnya? Di sini ada 4 ya, pembagian jaringan berdasarkan cakupan geografis. Ada personal network yang cakupannya sangat dekat. Biasanya sekitar satuan saja, dengan contoh adalah memakai Bluetooth dan sendiri kabel dan IRT transfer data. Lalu local area network merupakan jaringan cakupan yang lebih luas, seperti dalam satu gedung, kantor atau instansi di kampus. Contohnya adalah jaringan dari komputer terhubung ke satu switch. Sedangkan multiple area network adalah jaringan yang memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup satu kota atau wilayah atau teritorial. Contohnya adalah jaringan yang menghubungkan kantor cabang sebuah perusahaan di dalam satu kota. Kita ambil contoh misalkan seperti jaringan antar perbankan. Untuk wide area network ini, jaringannya memiliki cakupan tingkat tinggi, di mana meliputi negara hingga seluruh dunia. Inilah yang akan menjadi fondasi dari internet. Dari geografis kita akan lanjut ke berdasarkan cara mengaksesnya, yaitu pembagian jaringan packet accessing. Ada dua di sini, yaitu intranet dan internet. Intranet adalah jaringan internet yang aksesnya terbatas dari beberapa pihak internet yang dapat menggunakannya. Secara internet, keamanannya teruji karena pada si firewall dengan tujuan memfasilitasi komunikasi dan bagian sumber daya dalam organisasi, dan tentu saja intranet dipakai di beberapa negara untuk menghindari kebocoran informasi dan juga untuk mengontrol informasi yang sangat ketat dan supaya tidak bocor ke pihak-pihak yang salah. Sedangkan untuk internet ada cakup jaringan yang memiliki cakupan luas hingga ke seluruh dunia. Sifatnya terbuka dan publik bagi mereka yang mau mengaksesnya asal dengan protokol yang benar. Gunanya untuk mengumpulkan seluruh jaringan global dan memfasilitasi komunikasi publik. Karena yang masih sifatnya publik dan terbuka, anggap seperti jaringan wifi, keamanannya pun bisa dikatakan kurang bisa dipastikan. Makanya rentan terjadi kasus kebocoran informasi sama hacking karena emang internet itu karena mana bisa dibilang ada kurang aman untuk beberapa hal tertentu. Sedikit menambahkan untuk soal internet. Internet ini ternyata juga dimanfaatkan oleh beberapa negara di luar sana. Saya sebutkan ini ada 3 sebenarnya. Tapi saya kecualikan 2. Satunya adalah Cina dan kita sudah tahu Cina seperti apa. 2,
Dua ini yang saya maksud adalah Korea Utara dan Iran. Korea Utara adalah salah satunya dari penerapan paling ekstrim transformasi. Dia ini memiliki jaringan internet bernama Kwamyong. Dengan konten dalamnya itu sangat terbatas dan hanya konten yang disetujui pemerintah. Bedanya dengan Iran, Iran ini sudah bertambah membangun jaringan mereka sendiri bernama Halal Internet, walaupun namanya ini secara bisa dikatakan nggak resmi. Walaupun tidak se-ekstrim Korea Utara, Iran ini memiliki kontrol untuk memperlambat, memblokir, atau bahkan memutus akses ke internet global selama masa protes atau panas karena inti politik yang tidak stabil. Kita masuk ke pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ini menarik karena ada dua hal di sini, ad hoc sama infrastruktur. Untuk ad hoc ini, jaringan ini dibuat dengan sifat spontan dan boleh tanpa memerlukan router. Caranya adalah satu perangkat akan digunakan sebagai host dan membuat jaringan temporer. Perangkatnya akan mendeteksi jaringan ini dan terhubung langsung ke dalam host tersebut. Sedangkan kalau infrastruktur, jaringan ini membutuhkan akses point yang terhubung menghubungkan device. Setiap device terhubung ke satu titik akses pusat. Nah, akses point inilah yang lalu mengelola data traffic atau lalu lintas data, bahkan akan menghubungkannya ke internet. Sedikit informasi tambahan soal ad hoc, karena informasi tentang ad hoc ini cukup menarik, karena ad hoc ini memiliki banyak kegunaan juga. Selain kita bisa menemukan ad hoc itu pada fitur-fitur WiFi direct di beberapa ponsel terbaru saat ini, tapi juga ad hoc ini juga diterapkan di salah satu konsol-konsol game generasi terdahulu seperti PlayStation Portable dari Sony. Sistemnya bagaimana? Satu PSP digunakan sebagai host, lalu itu secara langsung atau direct menciptakan suatu jaringan kecil. Maka di lingkup yang sama, PSP lain di sekitar akan mencari jaringan terdekat, lalu dia akan melihat nama jaringan di bawah PSP host dan akan langsung terhubung tanpa internet dan tanpa router. Cukup simpel. Memang banyak game PSP yang ada berapa banyak sekali game PSP yang menerapkan ad hoc ini, tapi yang saya bahas ini adalah salah satu contohnya adalah Gran Turismo yang dirilis tahun 2009 dari Polyphony Digital. Sini ada salah satu fitur screenshot tentang multiplayer yang menggunakan fitur ad hoc. Di sini fiturnya memang masih mati karena emang saya tidak menggunakan jaringan. Lanjut. Di sini kita bahas topologi jaringan. Ada 4 topologi sini, yaitu base, star, ring, sama mesh. Ada 2 lagi tambahan sebenarnya, yaitu hierarchia sama extended star. Tapi saya di sini akan bahas 4 yang merupakan dasar-dasarnya ini. Kita mulai dari bus. Bus ini biaya instalasinya sangat murah karena kabel digunakan nggak banyak. Kain baru mau ditambahkan pun juga sangat mudah ditambahkan dan sangat sederhana penggunaannya. Cuma sayangnya, bila satu kabel putus, ibaratkan sejarah kereta api, ya ini bakal putus juga data-datanya yang lainnya, maka akan menyebabkan tidak efektifan jaringan dan tabrakan data. Sedangkan untuk star topologi, dia ini gak pengaruh apa-apa masalah apabila ada sesuatu komputer yang malfungsi dalam skop atau jangkauan jaringannya. Fleksibel dan juga mudah dideteksi apabila ada kerusakan. Sayangnya, kabel yang digunakan ini nggak sedikit. Apabila switch di pusatnya bermasalah, komputer lain yang hubung ke dalamnya pun juga akan ikut bermasalah juga. Sedangkan untuk topologi, performanya ini lebih baik dari topologi bus. Biaya instalasinya yang sangat murah dan cost friendly, serta pengimplementasiannya yang sangat mudah. Sayangnya, kinerja komunikasi si dalam topologi ini ditentukan oleh banyaknya node. Dan ini menimbulkan masalah baru yaitu betapa rumitnya troubleshooting jaringan dalam topologi ini. Sedangkan untuk mesh, untuk pengiriman datanya sangat banyak dengan bandwidth lebar dan keamanan yang mumpuni. Sayangnya, instalasi jaringan ini membutuhkan proses kompleks dan kabel yang dibutuhkan pun sama sekali nggak sedikit. Kita masuk ke pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabelnya. Seperti yang saya ketahui saat ini, ada dua jaringan berdasarkan penggunaan kabel, yaitu wired sama wireless. Wired ini menggunakan kabel untuk transmisi data sebagai media fisik. Jaringan cukup cepat dan stabil dengan latensi lebih rendah karena koneksinya aman dari interferensi eksternal. Beda dengan wireless. Wireless ini menggunakan sinyal inframerah merah atau gelombang radio sebagai media transmisi. Model seperti ini banyak ditemukan di jaringan fiber optik dalam wireless fidelity atau Wi-Fi yang kita sering temui saat ini. Sifatnya fleksibel dan mobile dalam jangkauannya membuat menjadi ciri utama wireless network sendiri. Walaupun sebenarnya sedikit kelemahannya adalah dia ini rentan terhadap interferensi atau bisa dibilang latensinya cukup tinggi. Belum lagi jika jaringan tersebut terhadap suatu objek seperti dinding.
kita masuk ke pembagian jaringan berdasarkan casing base atau siarannya. Mengenai unit casing sifatnya one-on-one, dari satu sumber ke satu tujuan. Maka sebenarnya setiap paket data yang dikirim memiliki alamat IP spesifik dan tujuan IP address yang spesifik dan unik. Untuk multicast, ia bersifat satu ke banyak dari satu sumber ke beberapa tujuan yang kepada gelombang ditarik saja. Mekanismenya adalah sumber mengirim paket data dengan grup IP address. Jika ada device ingin menerima paket data dari komponen tersebut maka dia akan harus mendaftar ke router dan router akan meneruskan ke device yang mendaftar. Untuk broadcast, jadi bersifat satu ke semua, di mana data dikirim dari satu sumber ke semua perangkat data dalam jaringan lokal. Mekanismenya adalah dengan paket data yang dikirim ke alamat khusus menyadarkan tanda kutip semua perangkat di jaringan ini. Maka semua perangkat yang menerima paket data ini akan memprosesnya. Model jaringan saat ini sebenarnya informasi tambahan, tapi saya ingin menambahkan sedikit. Kita tahu sekarang jaringan itu sudah berkembang sangat pesat, bahkan seperti saya bilang di awal, perkembangan jaringan internet, apalagi infrastrukturnya, itu tidak membawa dampak nggak langsung terhadap perkembangan sosial media. Bahkan, karena perkembangannya jaringan tadi, sosial media sekarang semakin menjamur. Bahwa dari kalian Facebook, MySpace, Friendster, dan sebagainya, sekarang sosial media semakin berkembang pesat seiring dengan adanya internet. Dan itulah presentasi dari saya tentang tugas jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Terima kasih telah menonton dan selamat malam dan sampai jumpa.